Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Belanda Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini kami akan memaparkan studi kelayakan bisnis yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Neni Triana. Studi kelayakan bisnis yang akan kami jelaskan yaitu mengenai usaha Sanjus. Sebelumnya, kami dari kelompok 3, kelas MN21E, yang beranggotakan saya, Fitri Fauzia, dan teman saya, Sari Indriani Fatima, dan juga Nita Martin. Bab 1 Pendahuluan. Di tengah kebutuhan akan nutrisi yang baik dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat, jus buah dan sayuran menjadi pilihan yang populer. Selain dari segi kesehatan, bisnis jus juga menarik bagi konsumen karena kemudahan dalam mengkonsumsinya. Usaha jus yang dilakukan Sanjus bukan hanya sekadar jus, tetapi bisnis ini membuat dan menjual jus dengan tambahan whipped cream dan potongan buah di atasnya, dengan bahan-bahan yang berkualitas serta harga yang mudah dijangkau oleh anak-anak muda. Studi kelayakan usaha adalah suatu cara atau metode yang terdiri dari berbagai aspek untuk menilai layak atau tidaknya suatu usaha yang akan dijalankan maupun usaha yang telah dijalankan. Sebagai salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan jus, perusahaan ini mewakili segmen pasar yang terus berkembang dalam industri minuman sehat. Data empiris menunjukkan bahwa industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa konsumen semakin menyadari pentingnya gaya hidup sehat yang menciptakan peluang signifikan bagi produk-produk jus alami dan segar. Pada usaha jus ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang sangat tertarik pada kesehatan dan gaya hidup sehat telah memberikan dorongan signifikan bagi pebisnis jus. Bab 2 berisi tentang kajian aspek legal bisnis. Di sini ada identitas perusahaan yang berisi nama perusahaan yaitu Sanjus, jenis usahanya toko minuman, pemiliknya Septian Sandiguna Purnasa, yang beralamat di Jalan Tambak Raya, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 413111. Lalu ada legalitas perusahaan, bentuk usahanya perseorangan dengan nomor induk perusahaan 14062300742217. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi SIUP, TDP, dan SKU. Artinya para pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB untuk menjamin kelegalitasan usaha. Lalu di sini ada struktur organisasi yang berisi pemilik perusahaan, supervisor, dan memiliki karyawan 6 orang. Unsur pimpinan perusahaan ini menggunakan pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up dengan presentasi yang relatif seimbang di antara keduanya. Dalam proses tersebut menciptakan komunikasi yang baik dengan karyawan agar tercipta feedback yang seimbang antara pemilik dengan karyawan. Lalu ada tugas atau pekerjaan, yaitu pimpinan perusahaan bertugas mengambil keputusan dalam perusahaan, membuat kebijakan dan mengkoordinasikan karyawan-karyawannya. Supervisor bertugas mengawasi operasional dan proses produksi, menjalankan dan mengoperasikan toko seefisien mungkin dan seefektif mungkin, serta memastikan standar kualitas produk dan pelayanan yang terpenuhi. Lalu terakhir ada karyawan bertugas untuk memaksimalkan aktivitas proses produksi dan bersikap ramah dalam melayani konsumen. Ketiga, berisi aspek pasar dan peluang pasar. Produk yang dipasarkan yaitu jus buah dengan tambahan whipped cream dan potongan buah di atasnya serta harga yang dipasarkan mudah terjangkau oleh anak-anak muda. Wilayah penjualannya bertempat di Jalan Tambak Raya, Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 413111. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu pelajar atau mahasiswa karena tempat kafe Sanjus berada di dekat dengan pusat kota Karawang. Jumlah konsumen dilihat dari potensi pasar terkait pelajar atau mahasiswa. Berikut adalah tabel jumlah konsumen Sanjus pada 1 bulan. Di sini produk yang Sanjus tawarkan
yaitu berbagai jenis minuman atau jus yang terbuat dari buah-buahan yang fresh, dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja, sampai dewasa, karena produk yang ditawarkan bukan hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Harga Sanjus juga pas di kantong pelajar maupun mahasiswa dengan range harga mulai dari 15.000 sampai dengan 20.000, dan dari setiap menu yang ada itu memiliki harga yang berbeda-beda. Sistem promosi Sanjus yaitu melalui media sosial seperti Instagram, melakukan promosi mulut ke mulut atau word of mouth, menghubungkan usaha dan berbagai mitra seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood. Sanjus juga sering mengadakan promo-promo menarik pada hari-hari tertentu. Analisis pemasaran di masa depan, bukan hanya teknologi saja yang berubah, tetapi transformasi digital marketing pun ikut berubah bagi para pelaku usaha. Perubahan ini menciptakan transisi marketing atau suatu upgrade model pemasaran terkini yang menjembatani peran teknologi dengan nilai-nilai humanis, menjadi persiapan untuk masa depan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran kini mengandalkan media sosial untuk memasarkan produk agar meningkatkan profitabilitas usaha serta menarik perhatian konsumen. Penggunaan influencer juga semakin populer, dengan teknologi yang digunakan dapat mengidentifikasi dan berkolaborasi dengan influencer yang relevan dalam industri tertentu. Lalu, kesimpulan aspek pasar dan peluang pasar berisi tentang cara-cara dalam bisnis, karena dapat membantu para pelaku usaha memahami lingkungan di sekitar mereka. Aspek pasar melibatkan analisis ukuran pasar, struktur, peluang, prospek masa depan, dan strategi pemasaran yang diperlukan. Pelaku usaha juga perlu memahami seberapa besar pasar yang akan mereka masuki, struktur pasar yang ada, peluang yang tersedia, potensi pertumbuhan di masa depan, dan merencanakan strategi pemasaran yang efektif. Baik, di sini saya, Alsari Indriani Fatima, akan menjelaskan mengenai aspek sosial dan ekonominya. Yang pertama ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara. Usaha Cafe Sanjus diharapkan dapat membantu pertumbuhan ekonomi di negara dan masyarakat, karena adanya proses ekonomi jual beli yang berlangsung sehingga dapat meningkatkan ekonomi di sekitarnya. Selain itu, adanya usaha baru, pemerintah akan mendapatkan pendapatan berupa pajak dan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan. Lalu yang kedua ada dukungan pendapatan masyarakat. Dibukanya Cafe Sanjus di daerah alun-alun Karawang, Jalan Anjun Kanoman ini membuat pendapatan di masyarakat ikut terpengaruh karena adanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar untuk ikut membantu dalam proses produksinya maupun pelayanannya. Selain itu, dengan adanya tempat yang akan banyak pengunjung, otomatis akan tersedianya sarana lahan parkir yang nantinya akan membantu kesempatan kerja bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada dukungan aspek sosial, budaya, agama, dan adat istiadatnya. Dengan teknologi yang semakin canggih, Cafe Sanjus mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memiliki kualitas pada pelayanannya, serta menyediakan tempat yang nyaman, luas, mengikuti tren yang ada, dan juga estetik. Cafe Sanjus memiliki berbagai varian rasa jus dengan kualitas buah yang sehat, segar, dan baik, lalu dijamin dengan kehalalan juga. Yang terakhir adalah simpulan dukungan ekonomi dan sosialnya. Dalam membuka usaha memiliki nilai positif maupun negatif bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Dengan dibukanya usaha Cafe Sanjus dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan dapat mengurangi angka pengangguran, serta dapat menyediakan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Dukungan lingkungan makhluk hidup pada Cafe Sanjus di Karawang memberikan dukungan yang berarti bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Melalui kebijakan dan praktik ramah lingkungan, kafe ini berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem sekitar. Dalam operasionalnya, Cafe Sanjus memprioritaskan penggunaan bahan-bahan alami dan organik untuk menu minuman,
lalu membantu mengurangi jejak karbon dan dampak polusi lingkungan. Selain dukungan terhadap lingkungan, Cafe Sanjus juga menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan makhluk hidup. Pilihan menu minuman yang sehat dan segar juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan alam. Lalu ada dukungan lingkungan fisik pada Cafe Sanjus. Ini adalah pemanfaatan ruangannya, di mana tata ruangan disiapkan dengan semaksimal mungkin, dimulai dari luas tanah yang dibeli, struktur ruangan dan interior ruangan yang rapi, simple, dan juga modern mengikuti tren yang ada. Lalu pendapatan kursi, meja, serta tata letak ruangannya untuk memproduksi yang tepat pun menjadi nilai positif bagi pendukung lingkungan. Cafe Sanjus memiliki air yang bersih dan tekanannya stabil. Lalu dengan pemilihan tempat yang strategis ini membuat akses untuk alur listriknya menjadi aman. Yang terakhir, simpulan dukungan lingkungan. Pada kafe ini dibangun di tengah kota yang dapat mempermudah proses dalam usahanya, seperti transportasi yang mudah dapat dijangkau oleh ojek, beca, dan kendaraan pribadi lainnya. Karena akses jalan ini tuh cukup luas dan mudah dijangkau. Lingkungan pada kafe ini pun cukup bersih, damai, rekan kerja yang kooperatif, dan rekan kerja yang ramah, sehingga pengunjung pun akan merasa nyaman saat datang ke kafe ini. Selanjutnya ada aspek teknis. Yang pertama, lokasinya. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi bisnis, baik dari sisi finansial ataupun non-finansial. Cafe Sanjus berlokasi di sekitaran Jalan Anjur Kanoman dengan kode pos 41311 Karawang Kulon, Jawa Barat, yang berada di dekat alun-alun Karawang, sehingga mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Selanjutnya ada tata letaknya. Proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas dapat menentukan efisiensi operasi. Tata letak pada Cafe Sanjus memiliki posisi yang sedikit masuk ke dalam, tetapi tidak begitu sulit ditemukan. Posisi tempatnya ini di dekat perempatan dan sedikit berbelok. Tetapi tempat ini tuh sangat strategis karena pemilihan tempat yang berada di dalam, tidak berada di depan jalan ini membuat nilai tambah karena aman terhindar dari kendaraan lalu lalang. Lalu aspek teknis selanjutnya ada mesin yang digunakan, peralatan yang digunakan, dan bahan-bahan apa saja yang digunakan. Yang pertama, mesin yang digunakan oleh Cafe Sanjus adalah mesin blender, mesin mixer, pengemas, dan mesin kasir. Peralatannya ada kipas angin, meja dan kursi, freezer box, pengaduk, pisau sendok, sedotan, kemasan atau cupnya, baskom, dan serbet. Bahan-bahannya menggunakan buah mangga, alpukat, melon, naga, stroberi, gula pasir, susu full cream, dan whipping cream bubuk. Dan ada aspek teknologi. Yang pertama, sistem teknologi yang digunakan pada Cafe Sanjus ini adalah penggunaan teknologi mesin untuk membuat jus memiliki kualitas yang baik, lalu memilih alat yang bagus dengan harga yang terjangkau. Karena yang terpenting adalah sebuah takaran yang pas dan rasa yang pas. Lalu ada teknologi informasi yang akan digunakan. Sistem produksi diawali dengan mengupload ke media sosial seperti Instagram dan Facebook, lalu membuat iklan yang menarik agar pembeli merasa tertarik untuk mengordernya. Dan untuk mengorder juga bisa pada nomor HP aktif yang sudah tertera di Instagram. Tentu dibarengi dengan informasi mulut ke mulut melalui orang terdekat atau teman ataupun dengan rekomendasi. Selanjutnya ada aspek SDM. Yang pertama, bagian keuangan. Kriteria yang dimiliki pada Cafe Sanjus ini adalah yang pertama, memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja. Yang kedua, mengetahui dan mendalami ilmu keuangan dan akuntansi serta implementasinya. Yang ketiga, dapat dipercaya, adil, jujur, dan tidak berprasangka. Lalu ada bagian pemasarannya, memiliki kriteria seperti kemampuan untuk mengkoordinasi usaha tim dari beragam karyawan, menunjukkan keefektifan dalam mengadakan percakapan dengan pelanggan, memberikan saran dan masukan yang berguna. Dan ada bagian produksi, memiliki kriteria untuk berpikir kritis dan pemecahan masalah, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan,
mampu melakukan negosiasi bisnis, dapat berorganisasi dengan baik, dapat menjalin kerjasama dengan tim. Pada bagian distribusinya memiliki kriteria seperti disiplin, cekatan dan teliti, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, jujur dan tegas, serta dapat dipercaya. Selanjutnya adalah karyawan toko. Untuk karyawan toko ini memiliki kriteria seperti sifat yang jujur, disiplin, cekatan, dan teliti, ramah lalu rajin, berpenampilan rapi, dan juga menarik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Martin. Di sini saya akan menjelaskan aspek finansial pada KP Sanjus. Yang pertama, di mana modal yang digunakan oleh KP Sanjus ini adalah modal pribadi atau modal sendiri. Nah, kemudian seperti yang ada pada tabel ini, di mana perputaran modal kerjanya itu 6 kali dengan total modal kerjanya itu 604 juta. Dan juga kebutuhan modal sarana prasarana kerjanya itu sebesar Rp349.735.000, maka jumlah kebutuhan dananya itu sebesar Rp953.735.000. Kemudian di sini ada periode perputaran balik modal pada KP Sanjus. Jadi kan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Nah, maka periode perputarannya itu untuk KP Sanjus itu 2 bulan sekali. Tuh. Nah, kemudian di sini ada cash flow atau cost of capital, di mana kita menggunakan rate 20%. Untuk project tahun pertama itu sebesar Rp90.974 dengan faktor VV-nya itu sebesar 0,833. Nah, untuk project tahun kedua itu sebesar Rp128.365.474 dengan faktor VV-nya 0,694. Untuk project tahun ketiga itu sebesar Rp170.635.524 dengan faktor VV-nya itu 0,579. Nah, untuk tahun keempat itu sebesar Rp222.970.124 dengan faktor VV 0,482. Dan yang tahun terakhir itu, project tahun kelima, itu sebesar Rp260.580.806 dengan faktor VV-nya 0,402. Maka jumlah arus kas bersihnya itu sebesar Rp477.123.599. Sini jumlah pakai PV-nya itu dari tiap-tiap tahunnya. Nah, kemudian di sini ada payback periode. Sebagaimana dijelaskan di tabel ini, karena 213.729.959. Nah, yang ini pada project tahun ketiga itu kurang dari project tahun keempat, maka sisa project tahun ketiga itu dibagi tahun keempat, yaitu seperti payback periode dikali 12 bulan sama dengan 11,4 kan. Nah, hasilnya itu 11 bulan nih. Nah, maka modal payback periode ini 3 tahun 11 bulan. Tuh. Nah, kemudian di sini ada net present value. Nah, kan tadi udah ada ya hasilnya yang ini tuh project tahun ke-1, tahun ke-2, ke-3, dan ke-4 semuanya dijumlahkan dan menghasilkan Rp1.949.801.475. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu seperti di tabel, jika MVP lebih dari modal, maka dapat dikatakan layak. Nah, sebaliknya, jika MVP kurang dari modal, maka dikatakan tidak layak. Karena KP Sanjus ini MVP-nya itu kan lebih dari modal nih, maka dapat dikatakan layak. Kemudian di sini ada Profitability Index. Jadi Profitability Index itu, Probability Index itu PV di kas bersih
dibagi modal dikali 100% menghasilkan 1,73. Nah, seperti halnya tadi net present value, jika pengambilan keputusannya itu jika profitability index itu lebih dari modal, maka dapat dikatakan layak. Jika profitability index kurang dari modal, maka dikatakan tidak layak. Kesimpulan dari studi kelayakan bisnis pada usaha KP Sanjus ini itu yang dilihat dari setiap aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka yang pertama itu pada aspek legal bisnis. Jadi pada aspek legal bisnis ini KP Sanjus telah mendapatkan izin usaha pemerintah dengan ditandai nomor induk perusahaan atau NIB ya. Atau NIB. Ini nih dengan nomor 1406230074217. Kemudian yang kedua pada aspek sosial dan ekonomi bisnis. Jadi pada aspek ini itu KP Sanjus itu dalam membuka usahanya itu memiliki nilai positif bagi masyarakat tuh, karena dengan dibukanya usaha KP Sanjus ini dapat menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga pada aspek lingkungan. Pada aspek lingkungan ini itu KP Sanjus dalam membuka usahanya itu memiliki nilai positif maupun negatifnya bagi pemerintahan atau masyarakat. Jadi untuk nilai positifnya itu dengan dibukanya usaha KP Sanjus ini dapat meningkatkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga dapat mengurangi angka pengangguran. Kemudian dapat menyediakan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat seperti itu. Dan yang keempat itu pada aspek teknik dan teknologi. Jadi KP Sanjus ini telah menentukan lokasi yang tepat nih untuk tepat akan memberikan keuntungan bagi bisnisnya. Jadi penentuan lokasi dari KP Sanjus ini lumayan strategis gitu, baik dari sisi finansial maupun non finansial. Juga dalam hal tata letak atau bahkan interiornya itu telah sesuai. Jadi dalam hal penggunaan teknologi itu KP Sanjus menggunakan media sosial untuk melakukan promosi dan juga menggunakan transaksi digital dalam metode pembayarannya. Dan yang terakhir itu pada aspek finansial, KP Sanjus telah memenuhi kelayakan dalam sebuah bisnis. Jadi KP Sanjus dapat dikatakan layak untuk sebuah studi kelayakan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.